deh gitu. Atau terserah itu mengandung arti masa bodoh, dan itu melahirkan sikap yang tidak enak. Itu kalau di KBBI ya. Bagi saya kata terserah itu berarti tidak. Gini, kalau saya bilang ke istri, saya mau makan apa hari ini? Kata istri, terserah. Kalau terserah ya nggak ada makan siang, atau bergantung kepada perut saya sendiri. Saya lapar, saya makan. Saya mampir di rumah makan. Nggak lapar ya udah. Karena kalimat terserah bagi saya lebih cenderung tidak. Contoh lain, kalau saya sedang di perjalanan, kemudian bermaksud untuk membawa oleh-oleh pulang ke rumah, saya telepon istri dulu. Saya, Abi mau pulang nih, mau dibeliin apa? Atau mau dibawain martabak enggak? Di ujung telepon sana, istri nyaut, terserah Abi aja. Nah, itu jangan berharap pas nyampe di rumah ada sebongkah martabak. Beda dengan jawaban yang kini, oh ya Bi, beli. Itu udah pasti beli. Tapi kalau udah terserah, daripada repot-repot, mendingan saya nggak beli. Artinya kalau dengan terserah ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alinea. Berjumpa kembali bersama saluran imajinasi dan literasi. Semoga teman-teman senantiasa berbahagia. Kesempatan ini saya ingin bicara tentang sesuatu, teman-teman. Pernah gak sih teman-teman mendengar kata terserah? Atau mungkin teman-teman pernah mengalami pengalaman tertentu tentang kalimat ini? Ya pastilah ya, karena terserah ini merupakan kata asli bahasa Indonesia. Pasti setiap dari kita tuh pernah tuh ngalamin sesuatu dengan kata terserah ini. Ini kalimat sebenarnya biasa saja, tetapi akan menggelitik kalau kita memperhatikan kalimat ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu, atau kata ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Memangnya ada apa dengan kata terserah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Terserah itu artinya ada dua, setidaknya ada dua. Pertama, dia bentuknya kayak gini. Jadi misalnya ada satu amanah tertentu yang sudah dilaksanakan atau sudah disampaikan. Nah, itu artinya itu terserah menurut KBBI. Jadi sudah diserahkan kepada. Sudah diserahkan kepada, itu terserah ya menurut KBBI. Kemudian juga tinggal bergantung. Jadi tinggal bergantung kepada, itu terserah menurut KBBI. Kemudian arti berikutnya bisa juga pulang maklum kepada. Ya, jadi sudah dimaklumkan kepada, itu sudah terserah. Atau mungkin ya, kalau mungkin gampang memahaminya kita dengan terserahkan, barangkali begitu ya, terserahkan gitu. Kemudian ada satu pengertian lagi, yaitu hal itu terserah kepada Anda misalnya. Jadi menyerahkan, berarti menyerahkan atau mempersilahkan seutuhnya. Jadi hal itu
terserah kepada Anda, itu dalam KBBI. Tapi ada arti yang kedua, masih menurut KBBI, terserah itu artinya masa bodoh. Ya, atau dalam bahasa kita berarti apa? Bodoh amat barangkali ya. Jadi kita coba sebelum kita membahas, kita coba lihat definisinya dulu gitu, biar pemikiran kita sepaham gitu. Apa yang saya maksud dengan apa yang Anda dengar itu sepaham. Jadi kita lihat definisinya dulu. Saya memang terbiasa untuk melihat definisi, teman-teman. Kebetulan saya juga menulis buku namanya Istilah Populer ya, Istilah Islam Populer, itu kumpulan definisi di dalamnya. Karena definisi itu bagi saya penting. Karena dengan menyamakan definisi, maka pengertian kita sama. Setidaknya apa yang saya maksud seperti yang terdapat dalam definisi atau yang saya sampaikan secara definitif. Kemudian gini, tadi di KBBI itu kan melahirkan sikap yang nggak enak rasa gitu. Misalnya kayak gini, ya terserah dah, ya kan? Itu kan perasaannya nggak enak itu, atau melahirkan rasa tidak enak, melahirkan rasa yang tidak nyaman dengan kalimat itu. Terserah itu mengandung arti masa bodoh, dan itu menyebabkan atau melahirkan sikap yang tidak enak. Itu kalau di KBBI ya. Nah, bagaimana kalau menurut Wikipedia? Coba buka di Wikipedia dan ketik terserah. Kira-kira artinya apa? Ternyata terserah itu dalam Wikipedia adalah album studio Krisdayanti. Album studio Krisdayanti yang dirilis pada tahun 1995. Ya, nggak nyambung ya bahasanya jadinya. Oke. Kalau nggak nyambung begini nggak usah diterusin deh. Ya sudah, itu aja deh yang di KBBI. Itu yang kita bahas. Jadi coba perhatikan, coba teman-teman perhatikan raut wajah seseorang yang ketika atau baru saja berkata terserah. Ada yang berbeda dari muka normal pada umumnya. Dia terlihat ragu, terlihat pasrah, bahkan terlihat masa bodoh. Ya perhatikan mimik muka orang yang sudah mengatakan terserah. Jadi di wajahnya itu ada terlihat rasa ragu, ada terlihat pasrah saja, atau terlihat masa bodoh amat, ya menyerahkanlah segalanya gitu. Ya bahkan lebih dari itu, dalam kondisi yang ekstrim, ya, kalimat itu bisa terlihat judes atau terlihat marah dengan kalimat itu. Misalnya kayak gini deh. Anda bertanya pada teman Anda, kamu makan apa? Terserah deh. Anda tanya pasangan Anda, terserah jawabannya. Misalnya, itu terlihat cuek, masa bodoh, ragu, atau kayak gimana? Atau misalnya kayak gini, apa ya? Terserah deh. Itu kan ragu gitu. Atau dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia terlihat pasrah gitu. Ya terserah deh. Ya, kamu makan apa? Terserah. Atau dalam kasus lain, atau dalam situasi yang berbeda, bisa jadi
itu lebih ekstrim dari itu. Apalagi dengan penekanan katanya. Misalnya kayak gini, kamu mau makan apa? Terserah. Jawaban terserah itu dengan kalimat yang sama, dengan tulisan yang sama, tetapi dengan intonasi yang berbeda, itu terlihat ekstrim dan mengandung pengertian yang lebih parah gitu loh. Mengandung pengertian yang judes, mengandung konotasi marah di dalamnya. Maka orang yang sering berkata terserah itu terlihat orang yang gak kreatif, orang yang miskin ide, tak punya idealisme. Jadi konotasinya terserah itu sangat tidak nyaman, konotasinya terserah itu sangat tidak enak, ya, membuat rasa yang tidak jujur terungkap, gitu. Yang tidak sesungguhnya yang terungkap itu. Kata terserah juga bisa membuat masalah bagi yang berkata maupun bagi lawan bicaranya. Misalnya kayak gini, contoh aja ya. Ibu guru SMP atau SMA atau apa sajalah, ya, berkata kepada anak-anak, "Ayo anak-anak, hari ini kita pelajaran menggambar." Pelajaran menggambar. Silakan kalian buat di buku masing-masing gambar apa saja yang kalian mampu, apa saja yang kalian bisa. Biasanya kalau waktu sekolah itu kita senang kalau disuruh menggambar tuh ya. Asik gitu kan menggambar ya. Karena menggambar itu satu pelajaran yang rileks, ya, dan menyenangkan, tidak menguras banyak pikiran, karena itu lebih kepada otak kanan kalau tidak salah ya yang dimanfaatkan ya. Jadi agak rileks gitu kalau menggambar, itu beda dengan belajar matematika, kimia dan lain sebagainya. Ya, anak-anak mulai sibuk mengeluarkan peralatan menggambarnya, pensil, buku gambar, ya, alat-alat tulis, penghapus, penggaris dan lain sebagainya. Pada saat yang sama otaknya juga akan sibuk tuh memikirkan atau sibuk menayangkan slide gambar-gambar yang akan dituangkan di dalam bukunya. Sibuk berpikir tentang ide yang akan ditumpahkan di dalam karyanya. Tetapi ada sedikit masalah di situ. Masalah yang paling terasa adalah tema-tema yang terbayang itu agak kusut ya. Di dalam imajinasi kita itu agak tidak karuan gitu. Ya, tiba-tiba saja muncul gambar gunung misalnya. Tapi sedetik kemudian muncul gambar pohon. Sedetik kemudian muncul gambar kerbau. Sedetik kemudian muncul gambar mobil. Kemudian muncul gambar jalan, muncul pantai, petani, kebo, gunung, matahari, awan, berdatangan gitu. Jadi seolah-olah menayangkan slide dalam imajinasi kita. Ya. Macam-macam. Sampai
bisa saja muncul kereta api, muncul mobil, muncul gambar pesawat pada saat yang tidak terlalu lama gitu. Jadi bermunculan tuh dalam dirinya itu, dalam otaknya itu. Muncul gambar apa? Aki-aki, gambar nenek-nenek gitu. Atau muncul gambar Tom Jerry dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira. Dengan kata lain, ya disadari atau tidak disadari oleh bu guru yang menyampaikan kalimat, terserah mau gambar apa yang kalian bisa. Kata terserah ini membuat anak-anak bingung, membuat idenya tidak fokus. Intinya adalah otaknya berantakan gitu loh. Yang dia pikirkan itu berantakan. Iya kan? Coba saja lah. Jadi hati-hati teman-teman guru nih, hati-hati menyuruh terserah kepada anak ya. Saya pernah mengajar dan pernah belajar ya, jadi tahu lah yang kayak gitu. Hati-hati. Jadi kata terserah yang diucapkan guru membuat ide anak-anak menjadi berantakan. Imajinasinya ngalor ngidul gitu. Dan bisa jadi akhir tugas yang mau digambar menjadi tidak jelas. Gue gambar apa ya? Gue gambar aki-aki saja dah, yang lagi ngawon bebek misalnya. Dicoret-coret nggak bagus. Ganti dengan gambar tukang ojek yang lagi berteduh di bawah pohon. Nggak bagus. Ganti dengan gambar pesawat yang lagi landing. Nggak bagus. Ganti dengan gambar pantai, ada pausnya. Ada pausnya. Liar idenya ya. Atau pantai yang begitu indah gambarannya, tapi begitu digoreskan dalam karyanya tidak bagus. Waktu semakin habis. Akhirnya 1,5 jam yang diberikan waktu oleh guru ternyata nggak cukup membuat anak-anak yang imajinasinya kurang peka, yang idenya terlalu banyak liar tadi dengan kalimat terserah tadi. Begitu akhir waktu, ada anak yang belum sama sekali menyelesaikan gambarnya. Akhirnya ada satu anak yang begitu, waktu tinggal 1 menit lagi, kata bu gurunya. Dia bingung, gambar apa nih? Akhirnya dia garis lurus, kemudian gambar ekor kucing. Selesai. Udah selesai semua? Selesai. Dikumpulkan. Nah, satu anak ini dipertanyakan oleh guru. Asep, ini gambar apa? Gambar kucing, Bu. Lah, kucingnya mana? Di balik pintu, Bu. Pintunya mana? Ini pintu, Bu. Yang garis lurus ini pintu, Bu. Ayo. Kira-kira ibu guru bisa protes nggak? Menurut saya tidak. Nggak boleh, nggak bisa protes ibu gurunya. Kenapa? Karena kata terserah tadi sudah membenarkan keputusan apapun yang diambil oleh muridnya. Nggak salah lah dia gambar garis, kemudian ada cuma garis yang agak sedikit tebal lagi. Dia bilang itu gambar kucing di balik pintu. Ibu guru nggak bisa protes. Karena kalimat terserah tadi
sudah membenarkan, melegitimasi apa yang seharusnya dilakukan oleh murid-muridnya. Jadi singkatnya adalah kata terserah tadi telah memaksa membenarkan yang sebenarnya tidak benar atau kurang benar lah. Membenarkan yang sebenarnya kurang tepat. Itu kira-kira gambarannya. Bagi saya kata terserah itu berarti tidak. Loh kok? Kenapa begitu? Gini. Kalau saya bilang ke istri, saya mau makan apa hari ini? Terserah. Simple kalau bagi saya. Jadi kalau terserah ya nggak ada makan siang atau bergantung kepada perut saya sendiri. Saya lapar, saya makan. Saya mampir di rumah makan. Nggak lapar ya udah. Karena kalimat terserah bagi saya lebih kepada cenderung tidak. Contoh lain, kalau saya sedang perjalanan, kemudian bermaksud untuk membawa oleh-oleh pulang ke rumah, saya telepon istri dulu. Saya, Abi mau pulang nih, mau dibawain martabak nggak? Di ujung telepon sana, istri nyaut, terserah Abi aja. Nah, itu jangan berharap pas nyampe di rumah ada sebongkah martabak. Beda dengan jawaban yang kini, oh ya Bi, beli. Itu udah pasti beli. Tapi kalau udah terserah, nggak beli. Artinya kalau dengan terserah ini tidak, nggak butuh. Jadi dengan kalimat terserah itu tadi, jangan berharap ada martabak terhidang di malam itu. Jadi bagi saya, dan mungkin, dan saya yakin malah, kebanyakan para suami, terserah itu berarti tidak. Ya, kalau seandainya tidak setuju ya, bergantung kepada Anda ya, bergantung kepada kalian. Kira-kira nih, menurut kalian, menurut teman-teman, apa arti dari terserah ini? Tulis di komentar di bawah ini, kira-kira menurut kalian apa arti daripada terserah ini? Ya. Tulis di bawah di komen kalian, dan termasuk apa yang ingin kita bicarakan ya dalam santai-santai. Itu saja yang bisa diobrolkan di kesempatan ini. Jangan lupa like, share, komen, ya, dan yang paling utama adalah subscribe channel ini, bantu untuk berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.